Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liverman Hakim, NIM 1905 1204 011 dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas TI 2019A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jaringan komputer untuk tugas akhir pada mata kuliah jaringan komputer di semester 3 ini, yaitu laporan simulasi jaringan komputer studi kasus jaringan di instansi Bank BCA cabang Sidoarjo dan ajang bangun jaringan di instansi Bank BCA. Deskripsinya tentang instansi Bank BCA: Metropolitan Area Network atau disingkat MAN, yaitu suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti perbankan, kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini antar 10 hingga 50 km. MAN ini merupakan Metropolitan Area Network. Dan suatu jaringan dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti pada kasus ini, yaitu jaringan pada Bank BCA yang mencakup lokasi unit Waru, unit Gedangan, unit Sukodono, unit Buduran, dan unit Tanggulangin, dan sebagainya. Gambarannya seperti ini. Dan tujuan pembangunannya, jaringan sebuah pada instansi Bank BCA cabang Sidoarjo ini, yaitu dengan adanya sistem jaringan diharapkan proses pendataan nasabah ataupun karyawan dapat berjalan lebih optimal, efisien, dan meminimalisir terjadinya kerangkapan data dan akan mempermudah komunikasi antara bank dengan nasabah melalui jaringan komputer. Dengan memanfaatkan jaringan komputer, bank dapat mempermudah transaksi dengan nasabah yang tadinya melayani nasabah dengan harus bertemu atau nasabah datang ke cabang-cabang bank untuk menabung menjadi lebih mudah. Karena adanya teknologi jaringan tersebut yang membuat proses perbankan jauh lebih optimal, efisien, dan mudah bagi nasabah. Dalam dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa, seperti adanya transaksi berupa transfer uang via mobile maupun via teller, adanya ATM, pengambilan uang secara cash secara 24 jam, penggunaan database di bank-bank, sinkronisasi data pada kantor unit cabang dengan kantor pusat bank. Keuntungannya dari jenis jaringan komputer MAN ini antaranya server kantor pusat dapat berfungsi sebagai pusat data dari kantor cabang, transaksi yang real time, komunikasi antar kantor bisa menggunakan email, chatting, dan video conference. Cakupan wilayah jaringan lebih luas sehingga untuk berkomunikasi menjadi lebih efisien, mempermudah dalam hal berbisnis, keamanan dalam jaringan menjadi lebih baik. Kerugiannya, biaya operasional yang mahal, instalasi infrastrukturnya tidak mudah, rumit jika terjadi trouble jaringan, dan untuk memperbaiki jaringan MAN diperlukan waktu yang cukup lama. Dapat menjadi target operasi oleh para cracker untuk mengambil keuntungan pribadi. Dan sekian hari percobaan, jaringan yang dibuat untuk perusahaan bank tersebut merupakan jaringan komputer yang masing-masing device pada jaringan ini dapat saling berkomunikasi. Terdapat beberapa perangkat pada setiap unit yang diinstalasikan jaringan komputer di dalamnya, yaitu router, server, switch, dan 4 unit PC. Pada skema jaringan ini menggunakan 5 buah router yang masing-masing router terhubung ke router lainnya. Dibuat dengan topologi star yang tujuannya untuk terhindar apabila salah satu jalur terjadi masalah, maka masih bisa terhubung ke jalur lainnya. Dan pada router Waru terhubung ke 6 jaringan, yaitu menuju server, switch, dan juga terhubung ke 4 PC yang dimana terdiri dari 2 PC teller dan 2 PC customer service. Dan pada unit lain sama, Gedangan, Sukodono, Buduran, Tanggulangin, sama seperti Waru, hanya beda tempat dan unit dan lokasi. Dan perangkat yang digunakan yaitu 5 unit router untuk 5 unit cabang bank, 5 unit server untuk 5 unit bank, 4 PC client untuk 2 teller, 2 customer service setiap unit, 5 switch masing-masing 1 pada unit bank, kabel serial sebagai penghubung semua router unit bank, kabel trace untuk penghubung antara PC client ke switch, server ke switch, dan switch kepada router. Dan langsung saja kita ke langkah percobaan dan pengujian. Yang skenario pertama, buat
Berikut merupakan skenario jaringan yang digunakan pada perusahaan yang kami buat atau instansi, dan hasil simulasi jaringan instansi Bank BCA cabang Sidoarjo ini pada Cisco Packet Tracer. Topologi jaringan yang digunakan adalah topologi star pada instansi Bank BCA cabang Sidoarjo. Skemanya seperti ini. Langsung saja ke langkah percobaan. Buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, network PC, gateway PC. Nah, ini itu berarti ke langkah kedua, konfigurasi router. Jadi termasuk di poin 1. Contoh pada router unit Waru. Klik pada router, kemudian ke tab config, kemudian pada fast Ethernet 00 ubah port status menjadi on, IP address-nya seperti ini, subnet mask-nya memakai IP kelas D. Ya, langsung saja di unit Waru, konfigurasi fast Ethernet-nya seperti ini, subnet mask-nya, dan lakukan hal yang sama terhadap router-router unit lainnya seperti unit Waru, Gedangan, Skodon, Wuduran, Tanggulangin. Jadi seperti ini sudah saya isi internetnya. Ya, seperti ini. Lakukan hal yang sama seperti pada yang router pada unit Waru. Setelah pengaturan router unit selesai, tahapan selanjutnya yaitu mengkonfigurasi alamat IP server semua unit. Yang pertama pada server unit Waru. Klik pada server unit Waru, kemudian ke tab desktop, pilih IP configuration, kemudian isi pada static. IP address-nya seperti ini, subnet mask-nya, default gateway, isikan IP routernya yang tadi, kemudian close seperti ini. Jadi kita setting servernya. Nah, seperti ini sudah saya isi sebelumnya. Setelah itu desktop sama, ya seperti ini. Setelah itu server Wuduran sudah saya isi semua, ya seperti ini. Dan setelah itu kemudian pindah ke tab service, konfigurasi tab DHCP service di on kan, lalu default gateway-nya diisi IP router seperti ini, kemudian start IP-nya seperti mulai dari 3, karena sebelumnya IP 1 dan 2 sudah dipakai router dan server agar memudahkan membedakannya. Kemudian maksimum numbernya bebas diisi sesuai kebutuhan. Kemudian klik save, nanti tidak hilang. Berarti setelah itu, nah seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama terhadap server unit lainnya dari Waru, Gedangan, Skodon, Wuduran, Tanggulangin. Ya, yang tadi servernya sudah diisi IP-nya, yang ini setelah itu service DHCP di on kan, default gateway-nya ini startnya 3, setelah itu save. Saya isi maksimum numbernya 10. Service sama yang seperti server Waru, hanya saja beda default gateway-nya isi 3, kemudian save. Service DHCP sama, hanya membedakan default gateway-nya 3 isi 10, save. Kemudian IP configuration ini on, default gateway-nya diisi sesuai dengan
routernya ya, router buduran di save. Setelah itu tanggulangin service DHCP on kan default gateway sesuai IP routernya, tanggulangin, kita save. Nah setelah itu setelah itu konfigurasi PC client semua unit dengan DHCP. Ketat desktop, IP configuration, kemudian klik dari static menjadi DHCP. Lakukan hal yang sama terhadap semua PC pada semua unit secara DHCP. Jadi DHCP ini fungsinya agar penyetingannya tidak satu persatu, tidak terlalu istilahnya ribet. Jadi langsung saja DHCP. Bentar. Nah, sukses. Config. Nah, ini masih menunggu. Nah, successful. Valid. Nah, lakukan hal yang sama, semuanya sudah terisi. Desktop. Nah, ini sudah terisi dan ya, semuanya. Terus setelah itu yang terakhir desktop. Nah, ini semua sudah terisi. Untuk mempersingkat waktu, setelah itu konfigurasi router semua unit agar dapat saling terhubung. Klik router ke tab config, kemudian pilih serial sesuai hubungan antara unit ke unit. Port status di on kan, kemudian clock rate diubah menjadi 64.000, IP address isi IP router yang akan kita tuju. Contohnya, router Waru ke router Gedangan, maka panggil IP address router Gedangan. Serta begitu pula sebaliknya, nanti router Gedangan memanggil IP address router Waru, dan seterusnya. Lakukan pada semua router yang terhubung dengan kabel serial seperti di bawah ini. Nah, ini seperti ini router Waru. Jadi langsung saja biar agar saling terhubung. Jadi seperti ini. Config serial. Nah, ini memanggil pada unit Gedangan. Dan ini balik lagi memanggil ke unit Waru. Setelah itu unit Gedangan memanggil unit Sukodono. Ini Sukodono. Setelah itu unit Sukodono memanggil ke unit Gedangan. Kembali lagi. Setelah itu unit Sukodono memanggil ke unit Buduran. Nah, unit Buduran memanggil lagi ke unit Sukodono. Dan unit Buduran memanggil lagi ke unit Tanggulangin. Dan unit Tanggulangin memanggil ke unit Buduran. Nah, setelah itu ini memanggil ke unit Sukodono. Dan ini memanggil unit ke unit Waru. Dan ini memanggil unit Gedangan. Setelah itu sebentar. Nah, ini memanggil unit ke unit Waru. Ya, kosong. Dan pada serial 6 ini memanggil ke unit Waru dan memanggil ke unit Tanggulangin. Setelah itu ini memanggil ke unit Tanggulangin, kosong, dan unit Waru manggil ke unit Buduran. Nah, ini memanggil ke unit Tanggulangin. Jadi intinya saling terhubung semuanya. Setelah itu, jika router sudah saling terhubung, kemudian lakukan pengetesan dengan amplop atau simple PDU, kemudian lakukan ping melalui command prompt seperti berikut ini. Jadi kita coba
simbol PDU-nya. Setelah itu kita coba di server Waru. Maaf, ini kita coba dari server Waru ke server Gedangan. Kita delete karena masih belum ada ARP. Ulangi lagi. Sukses. Nah, contohnya seperti ini. Setelah itu kita contohkan lagi dari server Waru ke Skodono, setelah itu server Waru ke Buduran, dan server Waru ke server Tanggulangin. Kita coba. Nah, kalau misalnya ada keterangan di pojok kanan bawah itu, kenapa kok ada yang fail? Karena masih belum ada ARP-nya. Jadi kita ulangi lagi. Nah, jadi delete, setelah itu kita ulangi lagi. Nah, kalau successful di sini menunjukkan bahwa semua server sudah tersambung. Nah, setelah tersambung, jika berhasil atau menandakan successful artinya menandakan berhasil, kecuali jika failed maka kita harus mengecek konfigurasi kembali. Nah, seperti tadi. Nah, contoh lakukan ping dari server Waru ke server Gedangan melalui tab desktop, masuk ke command prompt, lalu ketikkan alamat IP servernya yaitu ping 192.168.20.2. Nah, seperti ini. Kita coba pada server Waru ke server Gedangan. Kita cek salah satu saja. Maaf. Di command prompt. Nah, kita coba ping 192.168.20.2. Nah, berarti sudah tersambung. Nah, terakhir, jika muncul seperti gambar di atas, artinya menandakan berhasil tersambung dari server Waru ke server Gedangan ada command prompt. Nah, seperti ini. Dan seperti inilah skenario simulasi jaringan Bank BCA cabang Sidoarjo, dan tersambung semua. Dan seperti inilah gambarannya dan praktikumnya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan lain-lain mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.